Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu Ana akan mereview materi pelatihan UKK yang sudah kita laksanakan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, yaitu tentang mengelola pertemuan atau rapat, mengelola jadwal kegiatan pimpinan, dan membuat jadwal perjalanan dinas. Yang pertama kita bahas adalah tentang mengelola pertemuan atau rapat. Jadi biasanya untuk tugas mengelola pertemuan atau rapat itu tugasnya kalau nggak membuat surat undangan rapat, ya membuat daftar hadir atau membuat notulen. Bisa jadi daftar hadirnya nggak disuruh buat, bisa jadi tiga-tiganya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat surat undangan rapat. Untuk membuat surat undangan rapat ini, hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Membaca soal dengan seksama dan teliti. Harus dibaca sampai selesai. Kemudian pahami dari soal tadi itu kapan dan di mana rapat akan diselenggarakan, yang diundang siapa saja, terus tujuan rapat itu apa. Nah, bagian-bagian yang harus ada dalam surat undangan rapat itu adalah bab surat, nomor surat, tanggal surat, terus kepada siapa undangan tersebut akan diberikan. Nah, ini nanti untuk mengecek kalian harus buat surat undangannya berapa, terus hari dan tanggal rapat, di mana rapat akan diselenggarakan, juga agenda rapat, tanda tangan pimpinan, ini biasanya yang mengundang, dan inisial pembuat surat itu harus ada. Nah, contoh surat undangannya seperti ini. Ini bagiannya, paling atas harus ada kop suratnya. Ini nomor surat dimulai dari nomor misalnya 001. Ini kalian silahkan buat sendiri. SR dari Sejahtera Ritelindo atau singkatan nama PT. 1 ini dari bulan dan 2021. Nah, kalau rapatnya diselenggarakannya tanggal 18, minimal 3 hari sebelumnya itu undangan sudah dibuat, yaitu 15 Januari 2021. Kemudian siapa saja yang akan diundang ini di drop down 1, 2, 3, 4. Misalnya ada 4 orang yang diundang, berarti drop down aja. Harus ada nama dan jabatan. Misalnya Dr. Randa Elizabeth Tanoto, Kabak Marketing, Dr. Randa Aisyah Kana Wulandari, Magister Sen, Kabak IT. Nah, ini harus ada nama dan jabatan. Ini nanti silahkan dibuat seperti ini atau dibuat satu-satu tergantung permintaan dari asesor, karena ada asesor yang maunya di drop down, kadang ada yang mau satu. Terus di sini ada perihalnya undangan rapat. Jangan lupa ini ada hari, tanggal, waktu adalah kapan rapat diselenggarakan, tempat, acara. Di paling bawah di sini ada nama yang mengundang, yaitu si direktur utamanya, dan paling penting jangan lupa ini ada inisialnya. Yang depan dengan huruf besar itu adalah 2 huruf pertama dari singkatan nama pimpinan. Yang di belakang ini nama dari sinotulisnya atau pembuat undangan. Nah, setelah membuat undangan rapat, dilanjutkan dengan membuat daftar hadir. Membuat daftar hadir ini hampir sama dengan surat undangan. Yang pertama, pahami siapa saja yang diundang dalam rapat, jadi tidak ada yang terlewat. Ini nanti untuk menentukan jumlah baris ke bawahnya. Terus pimpinan rapat sama notulisnya masukkan ke dalam daftar hadir. Bagiannya adalah kop surat. Di bawahnya kop surat ada judul daftar hadir rapat, terus ada acara, hari, tanggal, waktu, tempat, disesuaikan dengan kapan dan di mana rapat diselenggarakan. Daftar hadir ini nanti ditandatangani oleh pemimpin rapat dan notulis
dan disertakan inisial pembuat daftar hadir atau notulisnya. Nah, contohnya dari sini. Ini ada kop suratnya di atas. Terus ini harusnya ini daftar hadir ini di center ya. Ini bukanya lupa klik center. Terus di bawahnya ada acara, hari, tanggal, waktu, tempat. Kolomnya ada nomor, nama, jabatan, dan tanda tangan. Ini paling atas ini pemimpin rapat. Paling bawah ini tulis dimasukkan. Di sini ada tempat dan tanggal. Tanggal ini disesuaikan dengan tanggal rapatnya. Karena daftar hadirnya kan dibuat pas diselenggarakan rapat, jadi nggak bareng sama undangan. Nah, ini dibuat oleh notulis. Ini namanya notulisnya Mavelia Nadira. Di sini nama pemimpin rapatnya. Sini Galang Jingga Utama. Setelah membuat daftar hadir, kita lanjutkan dengan membuat notula. Nah, notula ini nanti bisa dijadikan sebagai dasar hukum, jadi dibuatnya harus hati-hati. Dibuat pada saat rapat, jadi semua kejadian yang ada di rapat itu ditulis dalam bentuk notula. Makanya notulis harus hadir, notulis nggak boleh nggak hadir. Ini seperti yang pertama tadi, baca dengan baik dan seksama soalnya. Baca baik-baik sampai selesai, jadi nanti kalian tahu, oh ini rapatnya bahas apa. Setelah pada rapat dibahas, nanti kesimpulannya apa. Untuk jenis notula rapat resume itu ringkasan dari jalannya rapat. Biasanya itu terdiri dari pembukaan, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Nah, notula ini ditandatangani oleh notulis dan pemimpin rapat, sama seperti tadi daftar hadir. Bagiannya sama, kop surat, hari, tanggal, tempat, waktu, nama pemimpin rapat, nama notulis. Ini nanti nama notulis ini disinkronkan dengan tanda tangan. Jangan sampai nanti nama notulisnya si A tapi yang tanda tangan si B. Peserta rapat. Nah, peserta rapat ini yang hadir dan tidak hadir semuanya ditulis dan jalannya rapat. Contoh notula rapat itu seperti ini. Hari, tanggal diisi hari dan tanggal rapat diselenggarakan. Waktu diisi oleh waktu dari jam berapa sampai jam berapa rapatnya. Tempat itu jawaban dari di mana rapatnya. Pemimpin rapatnya siapa? Notulisnya adalah kalian yang membuat notula. Terus peserta rapat yang hadir siapa? Yang tidak hadir siapa? Terus jalannya rapat dimulai dengan pembukaan. Rapat dibuka oleh siapa? Terus pembahasan ini biasanya mencakup pas ketika rapat tuh mereka bahas apa aja tuh ditulis, yang sampai ada yang kelewat. Nah, terus setelah pembahasan dilanjutkan dengan kesimpulan ini jawaban dari pembahasan. Misalnya penjualannya turun tuh kenapa, nah, terus dibahaskan sama mereka terus ketemu solusinya apa. Nah, solusinya itu nanti masuk ke kesimpulan. Nah, penutup ini rapat ditutup oleh siapa. Terus bawahnya jangan lupa ini ada tempat dan tanggal. Jakarta ini notula, daftar hadir tanggalnya harus sama. Terus dibuat oleh notulis. Ini nama notulisnya siapa. Di sini ada pemimpin rapat. Ini namanya, di sini jabatannya, dan di sini ada inisial. Nah, setelah membuat notula rapat, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jadwal kegiatan pimpinan. Jadwal kegiatan pimpinan ini yang harus diperhatikan sama seperti tadi, soalnya harus dibaca sampai selesai. Setelah selesai dibaca, kemudian diurutkan dari tanggal yang paling muda ke tanggal yang lebih tua. Nah, nanti jadi tanggal yang paling muda itu taruh di atas, tanggal yang tua taruh di paling bawah. Nah, nanti kalau udah diurutkan, terus masukkan ke dalam format jadwal kegiatan pimpinan yang sudah kalian buat. Kolomnya terdiri dari nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, tempat, dan keterangan. Nah, kolom ini itu dapat berubah sesuai dengan perintah soalnya. Nanti tergantung soalnya, misalnya kolomnya mau ditambahin apa gitu sama aksesornya, nanti tergantung, tapi format bakunya seperti itu.
nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, tempat, dan keterangan. Contohnya seperti ini. Ini paling atas ada kod surat, judul, jadwal kegiatan pimpinan, nomor, ini hari dan tanggal, waktu kegiatan dilakukan, nama kegiatan, misalnya meeting, terus ini di mana, misalnya di ruang rapat lantai 5. Nah, terus penjelasan meeting sama siapa. Nah, meeting sama siapa itu nggak usah ditulis langsung dengan semua manajer misalnya. Terus di sini mengetahui, sini nama direktur utamanya siapa. Ini direktur utama ini boleh ditaruh di atas, ini di bawah mengetahui, dibuat oleh si Maveliana Dita, ini sekretaris. Terus ini jangan lupa harus selalu disertakan inisial, inisialnya inisial pimpinan dan inisial pembuatnya. Nah, setelah membuat jadwal kegiatan pimpinan, biasanya itu untuk soal di UKK itu biasanya kalau sudah membuat jadwal kegiatan pimpinan tidak membuat jadwal perjalanan dinas. Tapi kalau membuat jadwal perjalanan dinas atau itinerary berarti tidak membuat jadwal kegiatan pimpinan. Nah, jadi jadwal perjalanan dinas ini sama kegiatan pimpinan ini biasanya pilih salah satu. Nah, karena kita nggak tahu nanti dapatnya mau apa, nah sekalian aja ini dibahas membuat jadwal perjalanan dinas atau itinerary. Jadi, ketika pimpinan mendapat tugas untuk melakukan perjalanan dinas, baik ke luar kota atau ke luar negeri, tugas sekretaris atau staf administrasi itu menyiapkan dokumen yang akan dibawa, bisa dokumen pribadi, bisa dokumen untuk melakukan perjalanan enggak tiket. Nah, sebelum itu tuh harus dibuat surat tugas dulu. Nah, sekretaris itu juga harus menyiapkan kamar hotel, kira-kira nanti pimpinannya mau tidur di mana selama perjalanan dinas. Terus membuat jadwal perjalanan dinas yang isinya tuh hal-hal yang akan dilakukan oleh pimpinan selama di luar kota atau di luar negeri. Terus format jadwal perjalanan dinasnya seperti ini, jadi hampir sama dengan format jadwal kegiatan pimpinan. Di sini ada kop surat, terus judulnya tapi jadwal perjalanan dinas. Ini tuh bentuk jadwal perjalanan dinas untuk swasta ya. Kalau pemerintah biasanya beda lagi, kalau swasta bentuknya seperti ini. Ini nama diisi nama pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas. Nah, terus ini tujuannya tuh tempat yang akan dituju oleh pimpinan untuk melakukan perjalanan dinas, misalnya Bandung, mau Surabaya, atau misalnya ke Prancis, kemana gitu. Terus waktunya tuh berapa lama? Misalnya 3 hari, misalnya Senin sampai dengan Jumat atau sekian gitu. Terus ini formatnya nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, keterangan. Hari, tanggal itu tahu ya, waktu-waktunya. Terus kegiatan tuh nama kegiatannya. Nah, keterangan itu di sini kan nggak ada tempat. Nah, keterangan itu biasanya tuh menjelaskan tempatnya di mana. Misalnya gini, perjalanan dinas hari pertama Senin tanggal 1 Februari 2021. Waktunya tuh jam 6. Kegiatannya adalah Bapak Galang Cinta Utama dijemput oleh sopir menuju bandara. Nah, keterangannya di sini rumahnya Bapak Galang Cinta Utama tuh rumahnya di mana. Nah, terus ini sama Jakarta tanggal dibuat. Ini biasanya sebelum perjalanannya dimulai. Kalau misalnya perjalanannya Senin ya berarti itinerary-nya harus sudah jadi hari Jumat paling lambat. Kalau bisa hari Kamis sudah jadi. Terus ini dibuat olehnya, sini sekretaris, ini di sebelah kiri ada tanda tangan pimpinan karena harus disetujui sama beliau kan. Nah, jangan lupa inisial. Nah, kalau sudah buat ini, nanti terus mencari tiket pesawat dan tiket hotel. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mencari tiket pesawat dan hotel pimpinan itu, yang pertama adalah perhatikan dan baca soal dengan teliti, seksama. Jadi kalian nanti paham, oh jadwal keberangkatannya kapan, waktunya kapan. Nah,
ini harus disesuaikan nanti, misalnya berangkat kegiatannya dilakukan jam 2, berarti kan harus ke bandaranya jam sekian, penerbangannya harus jam sekian, nanti sampai waktu yang digunakan melakukan perjalanan tuh berapa jam. Nah terus itu nanti disesuaikan dengan tiketnya, terus sesuaikan dengan jadwal keberangkatan dan jadwal pulang pimpinan. Untuk pimpinan, nah ini biasanya kalau nyari tiket itu yang first class karena dia kan direktur kan, terus hotelnya juga yang VIP. Terus setelah mencari tiket, nah ini nanti tiketnya di screenshot. Kalau sudah, caranya ada 2, yaitu menggunakan snipping tool atau print screen. Kalau snipping tool, cara menggunakannya tuh layarnya dibuka dulu yang mau di screenshot, habis itu klik tombol Windows di pojok kiri bawah, kemudian cari aplikasi snipping tool, setelah itu klik new. Kalau udah kliknya nanti keluar kursor, nah kursornya itu tanda plus gitu, terus nanti arahkan kursornya ke arah layar yang di screenshot, misalnya seperti ini mau screenshot ini, terus ini klik snipping tool, terus klik new. Nah kalau udah klik layarnya seperti ini, terus kursornya diarahkan, ditahan. Nah kalau sudah seperti ini, terus lihat ini di kompas. Nah copy, nanti buka Word baru di paste. Ini boleh nggak disimpan, langsung ditutup. Nah ini bisa disimpan kayak gitu. Itu untuk snipping tool. Nah cara yang kedua menggunakan print screen. Print screen tinggal tekan aja tombolnya yang ada di keyboard, langsung setelah di print screen langsung buka aplikasi Paint, terus di paste atau klik Ctrl+V, terus klik crop. Kalau udah crop nanti keluar tanda plusnya tadi, arahkan kursor biar lebih rapi, yang mau ditaruh di lembar informasi yang mana, terus klik copy, nanti buka aplikasi Word, jangan lupa ditulis judulnya tiket penerbangan gitu. Nah kalau udah ketemu tiketnya, masukkan ke sini, membuat informasi tiket pesawat. Itu isinya kayak gini. Ini buatnya landscape ya, jadi dari jadwal kegiatan pimpinan ke bawah itu landscape, kecuali yang surat undangan tadi semuanya portrait. Nah ini informasi maskapai penerbangan, nama PT, terus nama pimpinannya yang mau dinas keluar kota, isi kolomnya nama, tanggal penerbangan, nama maskapai, jam keberangkatan, jam kedatangan, harga tiket, terus transit kalau misalnya ada transit, kalau ada di strip aja, terus sumbernya dari mana, misalnya dari pergi atau dari Traveloka dimasukkan ke sini. Nah ini misalnya dinasnya ke Surabaya, berarti keberangkatannya tanggal berapa, terus rutenya dari Jakarta ke Surabaya. Nah sama pulangnya kayak gitu juga, pulangannya tanggal berapa, diisi berarti Surabaya Jakarta, pulangnya nanti. Kalau sudah ini harus masukkan membuat informasi hotel dan wisata. Ini atasnya itu judulnya sama informasi hotel, nama PT, terus nama pimpinan, kolomnya ada 6 nomor, nama hotel. Ini usahakan yang paling dekat dengan lokasi kegiatan selama di perjalanan dinas. Terus jenis kamarnya apa, tarif kamarnya berapa, terus fasilitas hotelnya itu ada wifi, kolam renang tuh dimasukin semua. Ini sumber dari mana sumbernya. Sini informasi tempat wisata, namanya, lokasinya, terus gambaran kasarnya, deskripsinya, terus harga tiket dan sumber. Nah, kira-kira itu tadi review materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oh, ibu ketinggalan lagi, itu nge-print amplop. Kalau nge-print amplop itu bisa tambahin ya, new slide bisa aja. Nah, ini nge-print amplop, print amplop. Nah ini nanti caranya sama yang
sini return addressnya nanti dikosongkan ya. Kalau udah delivery address, hapus delivery address, return addressnya dikosongkan, lalu add to dokumen. Nah, setelah add to dokumen, nomor 5 adalah skop suratnya. Terus silahkan di print. Nah, seperti itu ya, print envelope itu. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah, demikianlah review materi pelatihan minggu lalu. Semoga bermanfaat.